Artuaku menuntut jatah 15 juta per bulan sambil menghinaku sebagai istri yang hanya menumpang hidup, tanpa tahu bahwa akulah pemilik asli dari semua kemewahan yang mereka nikmati. Saat mereka mencoba mengusirku, aku memutuskan untuk berhenti berpura-pura dan menarik semua fasilitas hingga mereka sujud meminta ampun. Siapkah mereka kehilangan segalanya saat si menantu manis ini membalikkan keadaan? Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Suasana makan malam yang seharusnya hangat di rumah peninggalan orang tua Mas Damar mendadak berubah menjadi mencekam ketika suara denting sendok dan garpu ibu mertuaku berhenti dengan sengaja. Aku bisa merasakan tatapan tajam Ibu Ratna yang menghujam ke arahku, seolah-olah aku adalah noda di atas taplak meja putih yang bersih ini. Di sampingnya, Sinta, adik iparku yang manja, asyik memainkan ponsel terbaru sambil sesekali melirikku dengan tatapan merendahkan seolah aku hanya seorang pelayan di rumah ini. Aku tetap menunduk, merapikan pashmina silku yang sedikit bergeser, berusaha tetap tenang meski jantungku mulai berdegup kencang karena firasat buruk yang mulai menyelimuti pikiran sejak tadi sore. Damar, ibu rasa sudah saatnya kita bicara serius soal tanggung jawabmu sebagai anak laki-laki tunggal di keluarga ini, ujar Ibu Ratna dengan nada suara yang sengaja ditinggikan agar memenuhi seluruh ruangan. Ia meletakkan serbetnya dengan gerakan yang dibuat sesempurna mungkin, seolah dia adalah permaisuri yang sedang memberikan titah kepada bawahannya. Aku melirik Mas Damar yang duduk di sampingku. Suamiku itu tampak langsung menegang, bahunya merosot, dan dia meletakkan sendoknya perlahan tanpa berani menatap mata ibunya sendiri. Udara di ruang makan ini terasa semakin menipis, dan aku hanya bisa mengepalkan tangan di bawah meja, mencoba menguatkan hati atas apapun badai yang akan datang sebentar lagi. Tanpa basa-basi lagi, Ibu Ratna mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari saku tunik brokatnya yang mahal dan membantingnya pelan ke atas meja kayu jati tersebut. Mulai bulan depan, Ibu minta kamu mengirimkan 15 juta rupiah setiap bulannya ke rekening Ibu, tidak boleh telat 1 hari pun, ucapnya dengan nada dingin yang tidak menerima bantahan. Aku tersentak, hampir saja tersedak air putih yang baru saja kuputar di dalam gelas, karena angka itu sangat tidak masuk akal untuk ukuran gaji Mas Damar sebagai manajer tingkat menengah. Angka 15 juta adalah hampir seluruh gaji suamiku, dan jika itu diberikan, maka kami tidak akan punya cukup uang untuk membayar cicilan rumah dan kebutuhan hidup kami sendiri. Mas Damar berdehem pelan, suaranya terdengar bergetar saat ia mencoba menyela. Tapi Bu, 15 juta itu terlalu besar, gaji Damar tidak akan cukup kalau harus menanggung cicilan dan kebutuhan rumah tangga kami juga. Namun, bukannya melunak, wajah Ibu Ratna justru semakin mengeras dengan garis-garis kemarahan yang terpahat jelas di dahinya yang tertutup hijab payet berkilau itu. Ia melirikku dengan sinis, seolah-olah akulah penyebab utama suaminya berani membantah perintah sang ibu yang selama ini dianggap suci. Sinta pun ikut menimpali dengan tawa kecil yang mengejek, menambah panas suasana yang sudah mulai membara di meja makan malam yang terasa seperti pengadilan bagiku. Kenapa tidak cukup? Itu karena istrimu ini terlalu banyak menuntut dan gaya hidupnya yang sok cantik itu pasti menghabiskan uangmu, Damar. Tuduh Ibu Ratna sambil menunjuk wajahku dengan jari yang penuh perhiasan emas. Aku hanya terdiam, menarik napas panjang untuk meredam amarah yang mulai merayap naik ke ubun-ubun, karena kenyataannya justru akulah yang selama ini menanggung banyak biaya tambahan secara diam-diam. Mereka tidak tahu bahwa pakaian yang kukenakan, perawatanku, hingga beberapa kebutuhan dapur yang mewah adalah hasil dari jerih payahku sendiri sebagai pengelola aset properti yang sukses di luar sana. Sinta menggeser layar ponselnya dan menunjukkan sebuah foto tas bermerek kepada Mas Damar, seolah tidak peduli dengan ketegangan yang sedang terjadi antara ibu dan kakaknya.
Kak Damar, aku juga butuh uang saku tambahan buat ganti HP dan beli tas ini. Teman-temanku di kampus semua sudah pakai barang branded. Masa adikmu sendiri tampil kumuh? Rengeknya dengan manja yang sangat memuakkan. Aku melihat Mas Damar semakin terpojok, wajahnya pucat pasi, dan ia berkali-kali melirikku seolah meminta dukungan, namun lidahku terasa keluh untuk membela pria yang bahkan tidak bisa tegas di depan keluarganya sendiri. Nadine, kamu sebagai istri harusnya tahu diri, kamu kan cuma numpang di rumah ini dan hanya tahu menghabiskan uang hasil keringat anakku. Bentak Ibu Ratna beralih menyerangku secara langsung. Kalimat itu benar-benar menusuk jantungku. Mereka mengira rumah mewah yang kami tinggali ini adalah murni hasil kerja keras Mas Damar, padahal akulah yang membayar uang mukanya yang sangat besar. Aku menatap Ibu Ratna dengan tenang, mencoba mempertahankan martabatku sebagai wanita yang mandiri, meski di dalam hati aku sudah mulai menyusun rencana untuk mengakhiri sandiwara kepatuhan yang selama ini kulakukan demi menjaga perasaan suamiku. Di balik hijab yang membungkus kepalaku dan wajah imutku yang sering mereka anggap sebagai tanda kelemahan, aku menyimpan kekuatan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Aku sengaja menampilkan siluet tubuhku yang terawat dan pakaian yang selalu modis hanya untuk menyenangkan suamiku. Bukan untuk pamer, namun mereka menganggap itu sebagai bukti bahwa aku adalah istri pemboros. Ibu Ratna terus memaki, menyebutkan daftar kebutuhan Sinta yang harus dipenuhi, mulai dari perawatan kecantikan hingga liburan ke Bali yang katanya sudah direncanakan bulan depan menggunakan uang kami. Mas Damar akhirnya hanya bisa tertunduk lesu dan berkata pelan, "Akan Damar usahakan, Bu." Sebuah jawaban yang membuat hatiku seketika mendingin seperti es. Aku kecewa, sangat kecewa melihat laki-laki yang kucintai lebih memilih untuk menyerah pada tuntutan egois ibunya daripada melindungi kesejahteraan rumah tangga kami yang baru seumur jagung. Saat itu juga, aku memutuskan untuk diam, tidak membantah satu kata pun, karena aku tahu bahwa kata-kata tidak akan mempan untuk orang-orang serakah seperti mereka. Aku akan membiarkan mereka merasa menang malam ini, menikmati ilusi kemenangan di atas penderitaan yang mereka sangka sedang kutanggung sendirian. Setelah makan malam selesai, aku bangkit berdiri dengan anggun, merapikan gamis slim fit yang menonjolkan lekuk tubuhku dengan sopan, lalu berlalu menuju kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam kamar yang gelap, aku membuka laptopku dan melihat angka-angka di saldo rekening pribadiku yang jumlahnya jauh melampaui apa yang diminta oleh ibu mertuaku malam ini. Sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Mereka ingin main-main dengan uang? Baiklah. Aku akan mengikuti permainan mereka sampai pada titik di mana mereka akan menyadari bahwa tanpa aku, mereka bukan siapa-siapa di dunia ini. Pintu kamar tertutup perlahan, namun suaranya terasa seperti dentuman keras di hatiku yang sedang terluka. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi pantulan diriku di cermin besar yang memperlihatkan seorang wanita dengan hijab pashmina yang masih tertata rapi, namun dengan binar mata yang mulai meredup karena kecewa. Mas Damar masuk tak lama kemudian, langkah kakinya terdengar berat, seolah ia membawa beban seluruh dunia di pundaknya yang lebar. Ia tidak langsung menghampiriku, melainkan berdiri di dekat jendela, menatap kosong ke arah lampu-lampu jalanan Jakarta yang mulai menyala terang di luar sana. "Nadine, maafkan aku." Suaranya memecah keheningan, terdengar sangat parau dan penuh keputusasaan yang nyata. Aku tidak menjawab, tanganku sibuk membuka jarum pentul di bawah dagu, melepaskan lilitan hijabku dengan gerakan yang sangat pelan dan terukur. Aku ingin dia merasakan keheninganku sebagai bentuk protes paling keras, karena kata-kata maaf tidak akan bisa membayar cicilan rumah atau mengisi piring makan kami jika semua uangnya lari ke kantong ibunya. Aku bisa melihat dari cermin bagaimana ia akhirnya berbalik, menatapku dengan tatapan memelas yang biasanya selalu berhasil meluluhkan dinding pertahananku.
Mas Damar berjalan mendekat, lalu berlutut di hadapanku, menggenggam tanganku yang terasa dingin dengan kedua tangannya yang kasar. Kamu tahu sendiri bagaimana ibu kalau sudah meminta. Dia selalu mengungkit jasa-jasanya membesarkanku sendirian sejak ayah meninggal, ucapnya memberikan pembelaan yang sudah sangat sering kudengar. Aku menarik napas panjang, menatap wajah suamiku yang tampan namun terlihat sangat rapuh di bawah tekanan manipulasi emosional ibunya sendiri. Rasanya menyakitkan melihat pria yang kuhormati harus bertekuk lutut pada ambisi dan keserakahan keluarganya yang tidak pernah merasa cukup. Lalu bagaimana dengan kita, Mas? Bagaimana dengan rencana kita untuk menabung demi pendidikan anak-anak kita nanti? Tanyaku dengan nada bicara yang tetap tenang namun mengandung penekanan di setiap katanya. Aku tidak ingin berteriak atau histeris seperti wanita di sinetron, karena aku tahu nilai diriku jauh di atas itu semua. Aku ingin dia sadar bahwa dengan menyetujui tuntutan 15 juta itu, dia baru saja menandatangani surat kebangkrutan untuk masa depan kami berdua secara perlahan namun pasti. Mas Damar hanya terdiam. Ia menundukkan kepala dalam-dalam ke pangkuanku, sebuah posisi yang menunjukkan betapa lemahnya dia saat ini. Dia mulai mengoceh tentang rencana-rencana mustahil, seperti mengambil kerja lembur setiap hari atau mencari pinjaman di kantor demi menutupi jatah bulanan untuk Ibu Ratna. Mendengarnya, aku hanya bisa tersenyum getir di dalam hati, merasa kasihan sekaligus jengkel karena suamiku terlalu naif menghadapi dunia. Dia tidak tahu bahwa biaya gaya hidup Sinta dan tuntutan gengsi Ibu Ratna adalah lubang tanpa dasar yang tidak akan pernah bisa ditutup hanya dengan gaji lembur seorang manajer. Mereka tidak butuh uang untuk bertahan hidup, mereka butuh uang untuk pamer dan validasi sosial dari lingkaran teman-teman sosialitanya. Aku akan memotong biaya asuransiku dan jatah transportasiku, Nadine, yang penting ibu tidak marah lagi dan suasana rumah jadi tenang, lanjutnya dengan suara yang semakin melemah. Aku melepaskan genggaman tangannya perlahan, bangkit berdiri dan berjalan menuju meja rias untuk mengoleskan krim malam di wajahku yang tetap terlihat imut meski hatiku sedang membara. Tenang yang dia maksud adalah ketenangan palsu, sebuah gencatan senjata sementara yang hanya menguntungkan satu pihak sementara aku harus mencekik leherku sendiri. Aku merasa seolah-olah peranku di sini hanya dianggap sebagai pelengkap estetik, istri yang cantik untuk dipamerkan tapi suaranya tidak perlu didengarkan. Aku sengaja tidak memberitahunya bahwa tabungan pribadiku saat ini sudah mencapai angka miliaran dari hasil investasi saham dan bisnis properti digital yang kukelola sejak kuliah. Aku ingin melihat sejauh mana Mas Damar akan berjuang untukku, atau setidaknya sejauh mana dia bisa berdiri tegak sebagai kepala keluarga yang berdaulat. Jika aku mengeluarkan uangku sekarang, itu hanya akan memanjakan Ibu Ratna dan Sinta, membuat mereka semakin menjadi-jadi dalam menindasku, karena mereka akan mengira aku adalah tambang emas yang bisa diperas kapan saja. Malam itu, Mas Damar tertidur dengan napas yang tidak teratur, seringkali ia mengigau seolah sedang berdebat dengan seseorang dalam mimpinya. Sementara aku tetap terjaga di sampingnya, menatap langit-langit kamar sambil menyusun rencana cadangan yang jauh lebih besar. Aku mulai memindahkan beberapa aset pentingku ke rekening baru yang tidak terlacak oleh siapapun, termasuk suamiku sendiri, sebagai langkah antisipasi jika keadaan memburuk. Kesabaranku ada batasnya, dan setiap tetes air mata yang kutahan malam ini akan menjadi bensin yang membakar keberanianku untuk membalikkan keadaan nanti. Keesokan paginya, suasana di meja sarapan kembali tidak menyenangkan karena Ibu Ratna sudah duduk di sana dengan daftar belanjaan yang panjang di tangannya. Ia menatapku dengan pandangan meremehkan, mengomentari baju rumahanku yang menurutnya terlalu bagus untuk seorang istri yang tidak bekerja. Kalau punya uang buat beli baju bagus, harusnya kamu bisa bantu suamimu kasih uang ke ibu, jangan cuma mau enaknya saja.
cetusnya tanpa rasa malu sedikit pun. Aku hanya tersenyum manis, menyendokkan nasi goreng ke piring Mas Damar seolah-olah aku tidak mendengar hinaan yang baru saja terlontar dari mulutnya. Aku melihat Mas Damar hanya diam membisu, pura-pura sibuk dengan ponselnya tanpa berani membela kehormatanku yang sedang diinjak-injak di depannya. Saat itulah aku tahu bahwa perjalananku untuk membalas tidak bisa lagi ditunda karena diamku sudah dianggap sebagai kekalahan oleh mereka. Aku mengeluarkan ponselku, mengirim pesan singkat kepada asisten pribadiku untuk segera membatalkan semua pembayaran cicilan mobil mewah yang selama ini digunakan oleh Ibu Ratna atas namaku. Ini adalah langkah pertama, sebuah kejutan kecil yang akan membuat mereka mulai merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa subsidi diam-diam dari menantu yang mereka remehkan ini. Setelah Mas Damar berangkat kerja dengan wajah lesu dan Ibu Ratna pergi menggosip di rumah tetangga, aku segera mengunci pintu kamar rapat-rapat. Aku menghela napas panjang, melepaskan beban yang menghimpit dada sejak perdebatan di meja makan tadi pagi. Aku berjalan menuju sudut kamar, tempat sebuah meja kerja minimalis berada, lalu membuka MacBook Pro keluaran terbaru yang sengaja kusimpan di dalam laci terkunci. Layar itu menyala, memancarkan cahaya biru yang menerangi wajahku, menampilkan deretan grafik saham dan dashboard manajemen properti yang hijau menyala. Simbol bahwa pundi-pundi rupiahku terus mengalir tanpa henti. Di balik sosokku yang pendiam dan selalu tampil manis dengan pakaian muslimah modis, aku adalah seorang konsultan investasi properti independen yang memiliki jaringan luas di Jakarta dan Bali. Selama ini, aku sengaja menutupi identitas asliku dari keluarga Mas Damar karena aku ingin dicintai apa adanya, bukan karena angka di saldo rekeningku. Namun, permintaan 15 juta per bulan itu benar-benar membuka mataku bahwa kebaikan dan kesederhanaan seringkali dianggap sebagai kelemahan yang bisa dieksploitasi. Aku melihat saldo di salah satu rekening bisnisku yang sudah mencapai angka 9 digit, jumlah yang cukup untuk membeli mulut Ibu Ratna dan seluruh harga diri Sinta. Jemariku yang lentur menari di atas keyboard, memeriksa laporan bulanan dari beberapa unit apartemen yang kusuakan di kawasan Kuningan. Salah satu unit mewah yang saat ini ditinggali oleh Ibu Ratna dan Sinta, yang mereka kira adalah rumah dinas dari kantor Mas Damar, sebenarnya adalah properti milik perusahaan cangkangku. Mereka begitu sombong menikmati fasilitas mewah, AC yang selalu dingin, dan lingkungan eksklusif tanpa menyadari bahwa akulah yang memegang kunci kekuasaan atas atap yang melindungi kepala mereka. Aku tersenyum dingin, mereka menyebutku menantu menumpang, padahal mereka sedang menginjakkan kaki di atas tanah milikku. Tiba-tiba, sebuah notifikasi masuk ke ponselku dari asisten pribadiku, menanyakan apakah pembayaran asuransi jiwa dan kesehatan untuk Ibu Ratna ingin diperpanjang bulan ini. Selama ini, aku membayar semua premi itu tanpa pernah memamerkannya pada Mas Damar, hanya agar suamiku tidak merasa rendah diri sebagai kepala keluarga. Aku menatap layar ponsel itu cukup lama, mengingat kembali hinaan Ibu Ratna yang menyebutku hanya tahu menghabiskan uang hasil keringat anaknya. Dengan satu gerakan tegas, aku mengetik balasan, tunda semua pembayaran untuk keluarga Damar sampai instruksi selanjutnya. Aku kemudian beralih memeriksa mutasi kartu kredit tambahan yang kupegang untuk keperluan rumah tangga, yang ternyata sering digunakan Sinta secara diam-diam. Bulan ini saja, dia sudah menggesek hampir 10 juta rupiah untuk membeli kosmetik branded dan nongkrong di kafe-kafe mahal bersama teman-temannya. Gadis itu tidak tahu bahwa setiap transaksi yang dia lakukan muncul sebagai notifikasi real-time di ponselku, lengkap dengan lokasi dan jamnya. Dia benar-benar parasit yang tidak tahu diri, memalak kakaknya sambil mencuri dari kakak iparnya, lalu menghinaku di belakang seolah aku adalah kasta terendah di keluarga ini. Aku teringat saat Sinta menyindirku pekan lalu,
mengatakan bahwa hijab dan baju kurungku hanya untuk menutupi tubuhku yang deso, padahal ia sendiri memakai baju ketat yang murahan. Dia tidak tahu bahwa bahan kain yang kugunakan adalah sutra kualitas tertinggi yang harganya setara dengan uang kuliahnya 1 semester. Aku berdiri di depan cermin, mengamati lekuk tubuhku yang tetap terjaga berkat diet ketat dan olahraga privat di gym eksklusif yang tidak pernah mereka ketahui. Aku adalah perpaduan antara keanggunan seorang muslimah dan ketajaman seorang pebisnis, sebuah kombinasi yang akan segera menghancurkan keangkuhan mereka. Pukul 11 siang, pintu kamarku digedor dengan kasar, membuyarkan konsentrasiku yang sedang menganalisis pasar saham. Itu suara Ibu Ratna, yang sepertinya baru saja pulang dan sudah siap untuk memberikan titah atau cercaan baru padaku. Aku segera menutup laptop, menyembunyikannya kembali ke dalam laci, dan memasang wajah polos serta imut yang selama ini menjadi topeng terbaikku. Aku membuka pintu dan melihat wajah ibu mertuaku yang tampak merah padam, mungkin karena cuaca panas atau mungkin karena dia baru saja kalah taruhan arisan di lingkungan perumahannya. Nadine, kenapa kartu debit yang dikasih Damar kemarin saldonya kosong saat aku mau bayar belanjaan di supermarket? Teriaknya tanpa memedulikan sopan santun. Aku hanya mengerjapkan mata, memasang wajah bingung yang dibuat-buat agar dia semakin merasa di atas angin. Mungkin Mas Damar sedang memindahkan dananya untuk cicilan rumah, Bu. Saya benar-benar tidak tahu, jawabku dengan nada bicara yang sangat lembut dan sopan. Ibu Ratna mendengus kencang, menyebutku istri tidak berguna yang bahkan tidak bisa mengatur keuangan suami, tanpa tahu bahwa Mas Damar memang sudah kehabisan uang karena tuntutannya sendiri. Ia terus mengomel sepanjang koridor rumah, memaki-maki nasib anaknya yang katanya salah memilih istri karena mendapatkan wanita yang hanya cantik tapi tidak berduit. Aku kembali ke dalam kamar dan mengunci pintu, kali ini dengan perasaan yang jauh lebih ringan karena permainanku sudah dimulai secara resmi. Aku tidak akan membiarkan Mas Damar meminjam uang ke kantornya atau ke bank. Aku ingin dia merasakan sendiri bagaimana rasanya tercekik oleh keserakahan keluarganya. Biarkan mereka berteriak, biarkan mereka menghina, karena semakin tinggi mereka terbang dengan kesombongan, semakin sakit saat aku menjatuhkan mereka nanti. Aku mengambil ponsel, menelepon manajer properti unit apartemen yang ditempati keluarga ini, dan memberikan instruksi singkat yang sangat fatal. Kirimkan surat pemberitahuan bahwa masa sewa unit ini akan berakhir dalam 2 minggu, dan katakan pemilik aslinya ingin menjual unit tersebut segera. Perintahku dengan nada dingin. Aku ingin melihat bagaimana wajah Ibu Ratna dan Sinta saat mereka menyadari bahwa rumah mewah yang selama ini mereka sombongkan akan hilang dalam sekejap mata. Malam ini, aku akan tetap menjadi istri yang manis untuk Damar, tapi di balik layar, aku adalah badai yang siap menyapu bersih segala keangkuhan mereka. Suara notifikasi ponselku berbunyi tanpa henti sejak pukul 8 malam, menciptakan irama yang memekakkan telinga di tengah keheningan kamar. Aku meraih ponsel yang tergeletak di atas nakas dan mendapati ratusan pesan masuk dari grup WhatsApp keluarga besar Mas Damar yang diberi nama Keluarga Besar Bani Hasan. Tanpa perlu membukanya pun, aku sudah tahu siapa provokator di balik keributan ini, karena hanya ada satu orang yang tega mengumbar aib rumah tangga demi mendapatkan simpati publik. Aku menghela napas, mengusap wajahku yang masih terpoles riasan tipis, lalu memberanikan diri untuk membaca deretan teks yang membakar layar tersebut. Di sana, Ibu Ratna baru saja mengirimkan foto meja makan yang hanya berisi lauk seadanya, tempe goreng dan sayur bening, disertai narasi yang sangat menyudutkan posisiku sebagai menantu. Beginilah nasib ibu janda yang sudah tua, punya menantu cantik tapi cuma mau dandan, masak pun seadanya padahal anakku sudah kerja banting tulang, tulisnya dengan tambahan emoji menangis.
Pesan itu langsung disambar oleh saudara-saudara jauh Mas Damar yang tidak tahu apa-apa, mulai dari bibi hingga sepupu yang ikut menghakimiku dengan kata-kata yang sangat tidak pantas. Mereka menyebutku istri yang tidak tahu berterima kasih dan durhaka kepada orang tua yang telah membesarkan suamiku. Sinta tidak mau ketinggalan. Ia mengunggah tangkapan layar saldo ATM Mas Damar yang hanya menyisakan beberapa ratus ribu rupiah ke dalam grup tersebut. Kasihan Kak Damar, uangnya habis entah kemana, mungkin buat beli skincare atau baju-baju mahal istrinya yang modis itu, ketik Sinta dengan nada provokatif yang sangat kental. Aku merasa darahku mendidih melihat privasi keuangan suamiku diumbar secara telanjang hanya untuk mempermalukanku di depan seluruh keluarga besar. Mereka sengaja menciptakan narasi bahwa akulah parasit yang menghisap keringat Mas Damar, padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Aku melirik Mas Damar yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk tersampir di bahunya. Wajahnya tampak sangat lelah dan tidak menyadari kegaduhan di dunia maya. Aku memberikan ponselku kepadanya tanpa suara, membiarkannya membaca sendiri bagaimana ibu dan adiknya sedang menghancurkan kehormatan istrinya di depan semua orang. Matanya membelalak, tangannya bergetar saat menggulir layar ponsel, dan kulihat rahangnya mengeras karena menahan malu sekaligus marah yang luar biasa. Namun, alih-alih mengetik pembelaan di grup itu, dia malah mengembalikan ponselku dan memilih untuk duduk di pinggir tempat tidur dengan kepala tertunduk. Mas, apa kamu tidak akan melakukan sesuatu? Mereka sedang memfitnahku di depan seluruh keluarga besarmu, ucapku dengan nada bergetar, mencoba memancing keberaniannya yang seolah terkubur di bawah dominasi ibunya. Mas Damar hanya mendesah panjang. Suaranya terdengar sangat putus asa saat berkata, "Nadine, tolong mengerti, kalau aku membantah sekarang, ibu akan semakin histeris dan mungkin serangan jantungnya kambuh." Aku tertawa getir mendengar alasan klasik itu, serangan jantung yang selalu menjadi senjata pamungkas Ibu Ratna setiap kali keinginannya tidak dituruti atau saat dia terpojok oleh kesalahannya sendiri. Kepasifan Mas Damar benar-benar menjadi titik balik bagiku malam ini. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi mengandalkan laki-laki ini untuk melindungiku dari serangan keluarganya. Aku bangkit dari dudukku, merapikan baju tidur satin yang tetap menunjukkan lekuk tubuhku yang proporsional, dan berdiri tegak dengan tatapan mata yang tajam. Jika mereka ingin bermain kotor di media sosial, maka aku akan menunjukkan bagaimana cara bermain yang elegan namun mematikan. Aku bukan lagi Nadine yang hanya bisa diam. Aku adalah wanita yang memegang kendali atas nasibnya sendiri, dan aku tidak akan membiarkan martabatku diinjak-injak lebih jauh lagi. Aku keluar dari grup WhatsApp itu tanpa memberikan penjelasan sepatah kata pun, tindakan yang pasti akan mereka anggap sebagai bentuk pengakuan dosa atau kemarahan yang sia-sia. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah aku baru saja mengirimkan pesan pribadi kepada admin grup yang merupakan paman tertua Mas Damar, seorang pria yang sangat dihormati. Aku mengirimkan bukti transfer asli dari rekeningku untuk biaya renovasi rumah ini dan bukti pembayaran asuransi Ibu Ratna selama 2 tahun terakhir. Aku tidak meminta dia membela. Aku hanya ingin setidaknya ada satu orang berpengaruh yang tahu siapa sebenarnya yang sedang menopang keluarga ini. Teror tidak berhenti di situ. Ibu Ratna tiba-tiba menggedor pintu kamar kami dengan sangat keras. Suaranya melengking memanggil nama Damar seolah-olah terjadi bencana besar. Saat pintu dibuka, ia langsung masuk dan menunjuk-nunjuk wajahku dengan ponselnya yang masih menyala, menampilkan layar grup keluarga tadi. "Kenapa kamu keluar dari grup? Dasar menantu tidak sopan, baru ditegur sedikit saja sudah baper dan mau memutuskan silaturahmi," teriaknya tepat di depan wajahku. Aku hanya diam membatu, menatap matanya yang penuh dengan kebencian, mencoba mencari sisa-sisa rasa hormat yang kini sudah benar-benar musnah tanpa bekas.
Sinta berdiri di belakang ibunya, tersenyum penuh kemenangan seolah dia baru saja berhasil memenangkan sebuah kompetisi besar untuk menyingkirkanku. Kalau tidak tahan tinggal di sini, pergi saja sana, paling juga balik ke kampung dengan tangan kosong, ejek Sinta sambil melipat tangan di dada dengan gaya sombongnya. Mas Damar mencoba menenangkan mereka, namun suaranya tenggelam oleh teriakan Ibu Ratna yang semakin menjadi-jadi, bahkan mulai membawa-bawa nama orang tuaku yang sudah tiada. Saat itulah, sebuah tombol di dalam diriku seolah tertekan. Rasa takutku hilang sepenuhnya, digantikan oleh kedinginan yang sangat murni dan tajam. Aku berjalan menuju lemari, mengambil sebuah tas kecil yang berisi dokumen-dokumen penting, lalu menatap mereka berdua dengan senyum yang paling manis namun paling mengerikan yang pernah kuberikan. Baiklah, kalau itu mau Ibu dan Sinta, aku akan pergi malam ini juga dari rumah ini, ucapku dengan suara yang sangat tenang dan terkendali. Ibu Ratna dan Sinta bersorak dalam hati, mereka mengira telah berhasil mengusirku, tanpa menyadari bahwa dengan kepergianku, seluruh pondasi kemewahan mereka akan ikut runtuh. Aku melirik Mas Damar untuk terakhir kalinya malam itu, memberikan tatapan perpisahan sementara, sebelum aku benar-benar membalikkan dunia mereka menjadi neraka yang nyata. Malam itu, aku tidak pergi ke rumah kerabat atau menangis di Hotel Melati sebagaimana yang Ibu Ratna bayangkan dalam skenario kemenangannya. Aku melajukan mobil sedan mewahku menuju sebuah gedung apartemen kelas atas di pusat kota, tempat di mana aku memiliki sebuah unit penthouse pribadi yang selama ini kurahasiakan dari Mas Damar. Begitu pintu lift terbuka langsung di ruang tamuku, aku menghirup aroma terapi lavender yang menenangkan, sangat kontras dengan bau pengap kebencian di rumah mertuaku. Aku melepaskan pashmina silku, membiarkan rambut hitamku terurai bebas, lalu menatap pantulan diriku di dinding kaca yang menampilkan kerlap-kerlip lampu Jakarta yang seolah tunduk di bawah kakiku. Aku menghabiskan waktu hingga dini hari bukan untuk meratapi nasib, melainkan memantau pergerakan pasar saham global dan memastikan semua asistenku bekerja sesuai instruksi baru yang kuberikan. Kesunyian apartemen ini adalah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan uang 15 juta yang dituntut oleh Ibu Ratna dengan cara mengemis pada anaknya. Di sini, aku adalah ratu atas kerajaanku sendiri, bukan menantu yang harus bangun subuh hanya untuk mendengar sindiran tentang betapa kurangnya garam di dalam sayur. Aku menyesap kopi pahitku sambil melihat foto Mas Damar di layar ponsel. Ada rasa rindu, namun rasa kecewa karena sikap pengecutnya jauh lebih mendominasi di dalam dadaku. Pagi harinya, aku sengaja tidak menjawab satupun telepon atau pesan dari Mas Damar yang mencariku dengan nada panik melalui WhatsApp. Aku membiarkannya merasakan bagaimana rasanya kehilangan tiang penyangga yang selama ini secara diam-diam membereskan semua kekacauan finansial di rumahnya. Aku tahu, hari ini adalah tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan mobil mewah yang dipakai Ibu Ratna, dan aku sudah memastikan auto-debit dari rekening pribadiku dibatalkan. Aku ingin melihat bagaimana wanita sombong itu menghadapi debt collector yang tidak akan mempan hanya dengan gertakan serangan jantung palsunya. Benar saja, baru pukul 10 pagi, ponselku bergetar hebat dengan panggilan dari nomor yang tidak kukenal, yang ternyata adalah resepsionis lobi apartemenku. Mereka mengabarkan bahwa ada seorang pria dan dua wanita paruh baya yang memaksa masuk dengan mengaku sebagai keluarga pemilik unit. Aku segera memeriksa kamera CCTV melalui ponsel dan mendapati Mas Damar, Ibu Ratna, dan Sinta berdiri di lobi dengan wajah yang tampak kacau dan bingung. Rupanya, mereka berhasil melacak keberadaanku melalui fitur share location yang lupa kunonaktifkan semalam, atau mungkin Mas Damar menebak salah satu properti yang pernah kusebutkan secara tidak sengaja. Aku menginstruksikan keamanan untuk mengizinkan mereka naik, karena aku ingin konfrontasi ini terjadi di medanku, di tempat di mana aku memegang kendali penuh. Saat pintu lift terbuka di unitku,
Ibu Ratna dan Sinta hampir saja menjatuhkan rahang mereka melihat kemewahan interior yang berlapis marmer dan furnitur kelas dunia. Mereka yang biasanya sombong karena memiliki rumah tua di pinggiran kota, kini tampak seperti orang asing yang tersesat di dalam istana. Mas Damar hanya berdiri terpaku di belakang mereka, matanya menyapu setiap sudut ruangan dengan tatapan yang sulit diartikan, antara kagum dan merasa sangat dikhianati oleh rahasiaku. Nadine, apa-apaan ini? Dari mana kamu dapat uang untuk menyewa tempat semewah ini? Kamu simpanan orang kaya, ya? Teriak Ibu Ratna, langsung meluncurkan tuduhan paling rendah yang bisa dipikirkan otak sempitnya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa menantu yang dia hinan Deso ternyata tinggal di tempat yang harganya mungkin tidak akan bisa ia jangkau seumur hidup. Sinta bahkan sudah sibuk memotret sudut-sudut apartemenku, mungkin ingin mengunggahnya ke media sosial untuk pamer, seolah-olah kemewahan ini adalah miliknya juga. Aku hanya berdiri tenang di balik meja bar, mengenakan gaun rumah yang elegan namun tetap sopan, menatap mereka dengan tatapan dingin. Ibu, jaga bicara Anda. Ini adalah properti pribadi saya yang dibeli jauh sebelum saya mengenal anak ibu, jawabku dengan nada suara yang datar namun sangat menusuk. Aku sengaja menghilangkan sebutan ibu mertua dan menggantinya dengan Anda, untuk memberikan jarak yang tegas bahwa hubungan kami sudah tidak lagi sama. Mas Damar mendekat, suaranya gemetar saat bertanya, "Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku, Nadine? Kenapa kamu membiarkan aku merasa seperti pria gagal yang tidak bisa memberimu rumah yang layak?" Aku hanya tersenyum tipis, melihat ego suamiku yang akhirnya terluka, karena menyadari bahwa istrimu jauh lebih berdaya darinya. Karena setiap kali aku ingin bicara, suaramu selalu kalah oleh tuntutan ibumu, Mas. Balasku telak, membuat suamiku itu terdiam 1000 bahasa di tempatnya berdiri. Ibu Ratna tidak memedulikan drama emosional itu. Ia justru berjalan keliling ruangan dan menyentuh vas bunga kristalku dengan tangan kasarnya yang penuh emas. "Kalau kamu memang kaya begini, kenapa kamu pelit sekali soal 15 juta itu? Bagi kamu uang segitu kan receh." Teriaknya tanpa rasa malu, justru semakin merasa berhak untuk memeras hartaku setelah tahu aku memiliki segalanya. Keserakahannya benar-benar tidak memiliki batas, bahkan di saat dia seharusnya merasa malu karena telah menghinaku habis-habisan. Sinta pun ikut menimpali dengan nada manja yang menjijikkan, "Kak Nadine, aku mau kamar yang di sebelah sana ya, bagus banget buat latar foto Instagramku." Mereka benar-benar menganggap bahwa setelah mereka mengusirku, mereka bisa dengan mudah menumpang di tempat baruku hanya karena aku adalah istri dari Damar. Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat menyeramkan bagi siapapun yang mengenalku sebagai sosok yang manis dan lembut selama ini. Aku mengambil dokumen dari meja kerja dan melemparkannya ke depan mereka, sebuah surat pengosongan untuk rumah yang mereka tempati saat ini karena sewa resminya tidak aku perpanjang. Mulai besok, mobil yang ibu pakai akan ditarik oleh pihak leasing, dan dalam 2 minggu, kalian harus keluar dari rumah itu karena kontraknya sudah habis, ucapku sambil menatap lurus ke mata Ibu Ratna. Wajah yang tadinya sombong itu seketika berubah menjadi pucat pasi, sementara Sinta mulai merengek ketakutan karena membayangkan hidup tanpa fasilitas mewah. Mas Damar menatapku dengan tatapan memohon, namun aku sudah menutup pintu hatiku rapat-rapat untuk segala jenis manipulasi emosional. "Silakan keluar dari apartemenku sekarang, atau aku akan meminta keamanan untuk menyeret kalian keluar secara paksa," tutupku dengan nada final yang tidak bisa diganggu-gugat. Seminggu telah berlalu sejak pengusiran paksa yang aku lakukan di apartemenku, namun Ibu Ratna rupanya belum juga menyerah untuk menghancurkan namaku. Alih-alih merenungi kesalahannya, ia justru mengumpulkan geng sosialita arisan berlian,
nya di sebuah kafe mewah di pusat perbelanjaan ternama, tempat yang biasanya hanya ia kunjungi jika Mas Damar memberinya uang saku lebih. Aku tahu rencana ini karena salah satu asistenku, yang kebetulan mengenal pemilik kafe tersebut, melaporkan bahwa ada reservasi besar atas nama Ibu Ratna. Dengan balutan hijab pashmina sutra berwarna emerald dan tunik yang memperlihatkan siluet tubuhku yang tetap terjaga, aku memutuskan untuk hadir di sana tanpa diundang, siap memberikan kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dari kejauhan, aku bisa mendengar suara tawa Ibu Ratna yang melengking, berusaha menutupi kegelisahannya dengan cerita-cerita bohong yang dikarangnya demi menjaga gengsi. Ia duduk di tengah meja panjang, dikelilingi wanita-wanita parubaya berhijab glamor yang sibuk memamerkan tas-tas mereka, sementara Sinta duduk di sampingnya sambil terus memoles lipstik. Kalian tahu tidak, menantuku itu sebenarnya sangat licik. Dia menyimpan harta karun sendirian dan membiarkan suaminya, anakku tersayang, hidup menderita sampai kurus kering. Ucapnya dengan nada dramatis yang dibuat-buat agar mendapatkan simpati dari teman-temannya. Sinta menimpali dengan suara yang sengaja dikeraskan agar meja-meja di sekitar mereka bisa mendengar, seolah-olah ini adalah panggung sandiwara yang ia sutradarai. Iya tante, Kak Nadine itu tega sekali. Kami diusir dari rumah saat hujan deras hanya karena ibu minta bantuan biaya pengobatan yang tidak seberapa. Fitnahnya yang sungguh luar biasa kejam. Aku menarik napas panjang, menenangkan debaran jantungku, lalu berjalan mendekat dengan langkah yang sangat anggun dan tenang, menciptakan bunyi ketukan sepatu hak tinggiku yang berirama di atas lantai marmer kafe tersebut. Begitu aku sampai di depan meja mereka, suasana mendadak senyap, seolah-olah oksigen di ruangan itu baru saja tersedot habis oleh kehadiranku yang tiba-tiba. Ibu Ratna tersedak minumannya, wajahnya yang penuh bedak tebal itu seketika berubah warna dari merah menjadi pucat pasi saat melihatku tersenyum manis ke arah teman-temannya. Selamat siang semuanya, maaf saya terlambat bergabung di acara yang sangat menarik ini, ucapku dengan suara yang lembut namun memiliki otoritas yang sangat kuat. Aku bisa melihat mata teman-teman sosialitanya mulai beralih menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, terpesona oleh penampilanku yang jauh lebih berkelas dari apa yang baru saja diceritakan Ibu Ratna. Salah satu teman Ibu Ratna, seorang wanita yang dikenal paling vokal, bertanya dengan nada sinis, "Oh, jadi ini menantu yang katanya tidak tahu diri itu?" Aku tidak marah, justru aku menarik sebuah kursi kosong dan duduk dengan tenang di hadapan mereka, meletakkan tas Hermes asliku di atas meja yang seketika membuat tas-tas KW milik Ibu Ratna dan Sinta terlihat seperti sampah. Saya senang Ibu Ratna bercerita tentang saya, tapi alangkah baiknya jika cerita itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, agar tidak menjadi fitnah yang memalukan keluarga besar, balasku sambil menatap lurus ke mata ibu mertuaku yang mulai berkaca-kaca karena ketakutan. Aku mengeluarkan tablet dari tas dan menggeser layar untuk menunjukkan beberapa dokumen digital kepada wanita-wanita di meja tersebut, yang ternyata adalah tagihan kartu kredit Sinta dan bukti transferku untuk arisan Ibu Ratna bulan lalu. Mungkin ibu lupa memberitahu kalian bahwa selama ini yang membayar semua iuran arisan mewah ini adalah saya, bukan Damar yang gajinya bahkan tidak cukup untuk membeli satu gelang emas yang dipakai ibu sekarang, ungkapku dengan jujur namun menyakitkan. Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara teman-temannya, yang kini mulai memandang Ibu Ratna dengan tatapan jijik dan penuh rasa malu, karena merasa telah dibohongi selama ini. Ibu Ratna mencoba berteriak untuk membelas, "Kamu bohong? Itu semua uang anakku." Namun suaranya bergetar hebat, dan ia tidak berani menatap dokumen yang sedang digilir oleh teman-temannya di meja tersebut. Sinta mencoba meraih tabletku untuk membantingnya, namun dengan cepat aku menepis tangannya dan menatapnya dengan pandangan yang begitu tajam hingga ia ciut seketika. "Sinta, belajarlah untuk tidak menggigit tangan yang memberimu makan.
atau kamu akan berakhir di jalanan lebih cepat dari yang kamu bayangkan, bisikku tepat di telinganya, membuat gadis manja itu gemetar ketakutan. Teman-teman sosialita Ibu Ratna mulai bangkit satu persatu, merasa muak telah dijadikan alat untuk menghina orang yang justru membiayai gaya hidup mewah teman mereka sendiri. Ratna, kami tidak menyangka kamu serendah ini, memamerkan kekayaan menantumu seolah-olah milikmu sendiri, dan lalu menghinanya di depan kami, ucap sang ketua arisan sebelum pergi meninggalkan meja tanpa membayar pesanan kopinya. Ibu Ratna hanya bisa duduk terpaku, ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini ia puja, sementara Sinta mulai menangis sesenggukan karena merasa malu luar biasa menjadi pusat perhatian seluruh pengunjung kafe. Aku berdiri, merapikan baju slim fitku yang tetap terlihat sempurna tanpa celah sedikit pun, lalu menaruh selembar uang 100.000 di atas meja untuk membayar kopiku sendiri. Ini adalah terakhir kalinya saya menjaga nama baik kalian di depan orang lain. Mulai detik ini, jangan pernah bermimpi untuk membawa-bawa nama saya dalam drama kemiskinan kalian, ucapku dengan nada final. Aku melangkah pergi dengan kepala tegak, meninggalkan mereka berdua yang hancur berantakan di tengah kemewahan semu yang selama ini mereka sombongkan. Saat berjalan keluar dari kafe, aku menerima pesan singkat dari Mas Damar yang mengatakan bahwa ia baru saja dipanggil oleh bagian SDM kantornya karena ada masalah dengan laporan keuangannya. Aku tahu, ini adalah efek domino dari keputusanku untuk menarik semua jaminan finansial yang pernah kuberikan atas namanya. Aku merasa sedikit iba, namun hatiku sudah terlalu keras untuk kembali menolong mereka yang tidak pernah tahu cara menghargai sebuah ketulusan. Perang ini baru saja memasuki babak yang paling berat, dan aku tidak berencana untuk kalah sedikit pun sampai mereka benar-benar sujud di bawah kakiku. Kabar tentang drama di kafe sosialita itu menyebar lebih cepat daripada api yang melahap ilalang kering, membuat nama Ibu Ratna menjadi bahan gunjingan di seluruh komplek perumahan. Aku duduk di balkon apartemenku, menikmati semilir angin malam sambil menyesap teh chamomile untuk menenangkan sarafku yang tetap tegang meski kemenangan kecil sudah di tangan. Di layar ponselku, terlihat belasan panggilan tak terjawab dari Mas Damar dan rentetan pesan suara dari Ibu Ratna yang isinya berubah-ubah, mulai dari makian kasar hingga tangisan memohon ampun. Aku tahu mereka sedang terdesak, karena hari ini adalah batas akhir pengosongan rumah yang selama ini mereka tempati dengan penuh kesombongan. Pukul 8 malam, sebuah pesan masuk dari nomor Mas Damar yang membuat jemariku berhenti bergerak. Ia mengirimkan foto dirinya sedang duduk di trotoar depan kantor dengan koper di sampingnya. Nadine, aku dipecat karena ibu mendatangi kantorku dan membuat keributan soal uang yang tidak kunjung cair. Aku benar-benar tidak punya tempat tinggal sekarang, tulisnya dengan nada penuh keputusasaan. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan sedikit cubitan di hati, namun aku segera teringat bagaimana dia diam saja saat ibunya memfitnahku di grup keluarga besar. Kasihan adalah kemewahan yang tidak boleh kuberi pada seseorang yang tidak pernah mau berjuang untuk melindungiku saat aku diinjak-injak. Tak lama berselang, suara bel apartemenku berbunyi terus-menerus dengan nada yang tidak sabar, memaksa aku untuk beranjak dari ketenangan balkon. Melalui layar interkom, aku melihat Ibu Ratna dan Sinta berdiri di depan pintu dengan membawa tumpukan kantong plastik besar berisi pakaian mereka. Wajah mereka terlihat kuyu dan sangat berantakan. Tidak ada lagi perhiasan emas yang mentereng di tangan Ibu Ratna, mungkin sudah dijual atau disita untuk menutupi hutang arisannya yang menumpuk. Aku menghela napas, memutuskan untuk membuka pintu bukan karena iba, melainkan karena aku ingin menyelesaikan babak ini di tempat yang sah dan terhormat. Begitu pintu terbuka, Ibu Ratna hampir saja berlutut di depanku jika saja Sinta tidak menahannya dengan wajah yang merah padam karena malu. Nadine, tolonglah kami, jangan usir kami ke jalanan,
Setidaknya biarkan kami menginap di kamar pembantu di apartemen ini sampai Damar dapat kerja baru, pintanya dengan suara parau yang hilang keangkuhannya. Sinta yang biasanya sinis kini hanya bisa menunduk. Ia tidak berani lagi menatap wajahku yang tetap terlihat manis namun dingin sedingin es kutub utara. Mereka yang dulu menyebutku menantu menumpang kini benar-benar menjadi pengemis di depan pintu rumahku sendiri. Di mana Mas Damar? Kenapa dia tidak datang bersama kalian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan ibunya? Tanyaku dengan nada datar, tetap menjaga wibawa sebagai pemilik tempat ini. Ibu Ratna mulai menangis histeris, menyalahkan keadaan dan nasib buruk yang menimpanya, seolah-olah semua ini bukan karena keserakahannya sendiri. Ia berkata bahwa Damar terlalu malu untuk menemuiku setelah semua kekacauan yang terjadi, dan ia kini entah berada di mana dengan barang-barangnya. Aku merasa muak dengan drama air mata ini. Wanita ini tidak pernah menyesal karena telah jahat padaku, ia hanya menyesal karena sekarang ia miskin. Aku mempersilakan mereka masuk sebentar ke ruang tamu, namun aku tidak menyuruh mereka duduk di atas sofa bludruku yang mahal, agar mereka tahu posisi mereka saat ini. Dengar baik-baik, aku akan memberikan kalian uang untuk menyewa kontrakan sederhana selama 3 bulan, tapi ada syaratnya. Ucapku sambil mengeluarkan selembar surat pernyataan. Aku ingin mereka menandatangani perjanjian untuk tidak pernah lagi mengganggu hidupku atau mencatut namaku dalam urusan apapun di masa depan. Sinta terlihat ingin memprotes saat mendengar kata kontrakan sederhana, namun tatapan tajamku langsung mengunci mulutnya rapat-rapat. Tiba-tiba, Mas Damar muncul di ambang pintu yang belum tertutup rapat. Ia terlihat sangat kacau dengan kemeja kantor yang kusut dan mata yang merah karena kurang tidur. Ia melihat ibu dan adiknya yang sedang memohon padaku, lalu beralih menatapku dengan tatapan yang sangat asing, seolah baru pertama kali melihat siapa aku sebenarnya. Sudah cukup Bu Sinta, jangan permalukan diri kalian lagi, ini semua memang salah kita karena terlalu serakah, ujar Damar dengan suara yang sangat rendah namun terdengar tegas. Aku terkejut melihat sisa-sisa harga diri yang masih ada di dalam diri suamiku, meskipun semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Damar berjalan ke arahku. Ia tidak memintaku kembali, melainkan menyerahkan sebuah amplop coklat yang berisi kunci mobil dan beberapa kartu debit yang sudah kosong. Aku akan membawa ibu dan Sinta pergi ke rumah saudara di kampung. Aku akan mulai dari nol lagi tanpa harus membebani kamu, Nadine, ucapnya dengan nada yang tulus. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku melihatnya bertindak sebagai laki-laki sejati, namun sayangnya tindakan itu muncul setelah semua fondasi rumah tangga kami hancur lebur. Aku menerima amplop itu tanpa kata, merasakan percampuran antara rasa lega dan rasa sedih yang sangat mendalam di dalam lubuk hatiku. Ibu Ratna menjerit tidak setuju, ia lebih memilih tinggal di apartemenku daripada harus pulang ke kampung dengan menanggung malu yang luar biasa di depan saudara-saudaranya. Namun Damar menarik paksa tangan ibunya, menyeretnya keluar dari apartemenku dengan kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh wanita paruh baya itu. Sinta mengikutinya dari belakang dengan langkah gontai, meninggalkan kemewahan yang sempat ia bayangkan akan menjadi miliknya selamanya hanya dalam mimpi. Aku berdiri di ambang pintu, melihat punggung mereka yang semakin menjauh di lorong apartemen yang panjang, merasa seolah sebuah beban berat baru saja terangkat dari bahuku. Aku kembali masuk dan mengunci pintu rapat-rapat, terduduk di balik pintu sambil memeluk lututku sendiri dalam kesunyian yang mencekam. Aku menangis bukan karena aku merindukan mereka, tapi karena aku meratapi waktu yang kuhabiskan untuk mencintai orang yang salah selama ini. Namun, di balik air mata itu, aku tahu bahwa besok pagi matahari akan terbit dengan cerita yang baru, di mana aku tidak lagi menjadi istri penurut yang bisa ditindas. Aku mengambil ponselku, menghapus semua nomor mereka,
dan bersiap untuk benar-benar menarik semua dukungan terakhir yang pernah aku janjikan secara diam-diam. Pagi hari tiba dengan ketenangan yang asing, namun aku tidak membiarkan diriku larut dalam melankolis perpisahan semalam. Aku duduk di depan meja kerja dengan segelas kopi hitam tanpa gula, jemariku bergerak lincah di atas keyboard MacBook untuk mengeksekusi rencana tahap akhir yang sudah kususun rapi. Hari ini adalah hari pembersihan nasional bagiku, di mana setiap rupiah yang keluar dari kantongku untuk kepentingan keluarga Damar harus segera dihentikan tanpa sisa. Aku memulai dengan menghubungi pihak manajemen aset untuk mencabut hak guna bangunan atas ruko kecil yang digunakan Paman Damar sebagai bengkel, karena ruko itu pun sebenarnya adalah milik salah satu anak perusahaanku. Aku melihat daftar pengeluaran rutin di aplikasi perbankanku dan mendapati masih ada pembayaran otomatis untuk tagihan listrik dan internet di rumah lama Ibu Ratna yang kini sudah kosong. Dengan satu ketukan jari, aku mematikan semua layanan tersebut, membiarkan rumah itu gelap gulita dan terputus dari dunia luar sebagaimana mereka telah memutus rasa hormatku. Aku tidak merasa jahat. Aku hanya sedang mengembalikan segalanya ke titik nol, ke tempat di mana seharusnya mereka berada sebelum mereka memutuskan untuk memeras ketulusanku. Selama ini mereka menikmati fasilitas bintang 5 dengan mentalitas pencuri, dan sekarang saatnya mereka merasakan realitas yang sebenarnya. Telepon dari pihak asuransi kesehatan masuk, menanyakan konfirmasi pembatalan polis VIP, atas nama Ibu Ratna yang biayanya mencapai puluhan juta per tahun. Ya, batalkan semuanya efektif hari ini, tidak ada masa tenggang, jawabku dengan suara tegas yang tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Aku teringat bagaimana Ibu Ratna pernah menghinaku karena aku hanya memberikan kado jilbab di hari ulang tahunnya, padahal di saat yang sama, aku baru saja memperpanjang asuransi kesehatannya yang paling mahal. Sekarang, biarlah dia mengandalkan BPJS kelas bawah, atau bantuan dari anak-anaknya yang lain yang selama ini hanya bisa ikut menikmati uangku tanpa pernah berterima kasih. Aku beralih ke urusan pendidikan Sinta. Aku menelepon bagian administrasi kampusnya untuk memberitahukan bahwa beasiswa pribadi yang selama ini menanggung uang semesterannya telah dihentikan. Sinta selama ini mengira dia mendapatkan beasiswa karena prestasinya yang pas-pasan, padahal akulah yang menyetor uang itu ke yayasan kampus agar suamiku tidak pusing memikirkan biaya pendidikan adiknya. Sekarang, biarlah gadis sombong itu belajar bagaimana rasanya bekerja paruh waktu atau mencari pinjaman pendidikan jika dia memang ingin terus bergaya di kampus. Hidup adalah tentang sebab dan akibat, dan dia baru saja menuai badai dari angin yang dia tanam sendiri. Pukul 1 siang, aku menerima notifikasi bahwa mobil Mercedes-Benz yang ditarik dari tangan Ibu Ratna telah sampai di gudang asetku dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Ada banyak baret di bodi mobil dan interiornya berbau rokok serta parfum murahan, membuktikan betapa mereka tidak pernah menghargai barang yang bukan milik mereka. Aku segera memerintahkan asistenku untuk menjual mobil itu dan menyumbangkan seluruh hasilnya ke panti asuhan, karena aku tidak ingin menyimpan barang yang sudah terkontaminasi oleh energi negatif mereka. Bagiku, mobil itu bukan lagi simbol kemewahan, melainkan pengingat akan kebodohanku yang terlalu lama bersabar. Mas Damar mengirimkan pesan singkat terakhirnya, mengabarkan bahwa mereka sudah sampai di rumah saudaranya di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Dia menceritakan betapa hancurnya perasaan Ibu Ratna ketika tahu semua kartu kredit dan asuransinya mati secara bersamaan saat mereka butuh uang di perjalanan. Aku hanya membaca pesan itu tanpa membalasnya, karena setiap kata yang keluar darinya hanya akan memicu rasa iba yang tidak perlu. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi laki-laki tanpa perlindungan finansial istrinya, agar dia belajar bahwa kehormatan itu dibangun dengan tanggung jawab, bukan dengan kepasifan.
Aku juga menutup akses Mas Damar ke akun investasi bersama yang selama ini aku isi dengan dividen saham-sahamku sebagai modal masa depan kami. Di akun itu tersisa uang yang cukup banyak, namun karena secara hukum semua aset itu terdaftar atas nama perusahaan pribadiku, dia tidak memiliki kekuatan hukum untuk menyentuhnya. Aku melihat grafik saldo yang menurun setelah aku memindahkan dananya ke rekening pribadi, sebuah tindakan yang menandakan bahwa masa depan yang kami susun bersama telah resmi berakhir. Tidak ada lagi kita, yang ada hanyalah aku yang mandiri dan mereka yang harus belajar bertahan hidup. Teman-temanku di lingkaran bisnis mulai bertanya-tanya mengapa aku tiba-tiba menjadi sangat tertutup dan menarik diri dari beberapa proyek sosial yang melibatkan keluarga Damar. Aku menjawabnya dengan profesional, mengatakan bahwa aku sedang melakukan restrukturisasi aset dan fokus pada pengembangan properti baru di Bali. Aku tidak perlu mengumbar aib mertuaku ke kolega bisnis, karena kesuksesanku yang terus meroket akan menjadi jawaban paling menyakitkan bagi mereka yang pernah meremehkanku. Biarlah mereka mendengar prestasiku dari berita atau media sosial, sementara mereka sendiri sedang berjuang untuk makan esok hari. Sore itu, aku pergi ke sebuah butik mewah untuk membeli beberapa pakaian baru, sebuah bentuk self-reward karena telah berhasil melewati masa-masa tersulit dalam hidupku. Aku memilih gaun-gaun yang elegan, tetap sesuai dengan hijabku, namun memancarkan aura kekuasaan yang lebih kuat dari sebelumnya. Saat aku membayar dengan kartu hitamku, aku teringat betapa dulu aku selalu merasa bersalah jika membeli barang mahal, karena takut menyinggung perasaan Ibu Ratna yang selalu minta bagian. Sekarang, rasa bersalah itu hilang sepenuhnya, digantikan oleh kepuasan karena aku bisa menikmati hasil keringatku sendiri tanpa beban moral. Babak ini telah selesai, dan aku telah berhasil menarik semua benang merah yang menghubungkan hidupku dengan parasit-parasit itu. Aku berdiri di depan jendela apartemenku, menatap matahari terbenam dengan perasaan kemenangan yang sunyi namun sangat memuaskan. Esok hari, aku akan terbang ke Bali untuk mengurus proyek resor baruku, meninggalkan semua drama di Jakarta ini jauh di belakang. Mereka pikir aku adalah mangsa yang bisa mereka santap perlahan, namun mereka lupa bahwa diamnya seorang pemangsa seringkali adalah tanda bahwa serangan mematikan sedang dipersiapkan. 3 bulan telah berlalu sejak badai besar itu meluluhlantakkan pernikahan kami, dan aku sudah berada di Bali, mengawasi pembangunan resor mewah yang menjadi proyek impianku. Di sini, di bawah langit biru dan deburan ombak, aku menemukan kembali ketenangan yang sempat hilang karena tuntutan konyol 15 juta rupiah itu. Namun, meski aku sudah memblokir semua akses komunikasi, kabar tentang kehancuran keluarga Damar tetap sampai ke telingaku melalui beberapa kerabat jauh yang merasa iba. Rupanya, hidup di desa tidak seindah yang mereka bayangkan dalam drama pelarian mereka. Kenyataan bahwa mereka tidak punya keterampilan bertahan hidup mulai mencekik mereka perlahan. Ibu Ratna dikabarkan mengalami depresi berat karena tidak mampu beradaptasi dengan kehidupan desa yang sederhana dan jauh dari kemewahan ibu kota. Tanpa asuransi VIP yang selama ini kubayar, ia hanya bisa mengandalkan puskesmas setempat saat penyakit darah tingginya kambuh karena stres memikirkan hutang arisannya yang belum lunas. Teman-teman sosialitanya yang dulu ia banggakan kini benar-benar menghilang, bahkan ada yang mengancam akan melaporkannya ke polisi jika uang arisan itu tidak segera dikembalikan. Wanita yang dulu begitu sombong menunjuk-nunjuk wajahku itu, kini dikabarkan sering termenung di teras rumah kayu, meratapi nasibnya yang jatuh ke titik nadir. Sinta, adik iparku yang manja, mengalami nasib yang tak kalah tragis. Ia terpaksa putus kuliah karena tidak ada lagi yang membayar uang semesterannya yang mahal. Tanpa iPhone terbaru dan tas branded yang selama ini menjadi identitasnya, ia kehilangan semua teman-temannya dan menjadi bahan tertawaan di media sosialnya sendiri.
Aku mendengar bahwa ia mencoba bekerja sebagai tenaga penjualan di sebuah toko pakaian di kota kecil dekat desanya, namun ia sering dipecat karena sikapnya yang malas dan tidak tahu sopan santun. Ia yang dulu meremehkan tubuh dan hijabku, kini harus merasakan bagaimana rasanya memakai pakaian loakan karena tidak mampu membeli baju baru. Mas Damar berkali-kali mencoba mengirimkan email kepadaku, satu-satunya jalur komunikasi yang belum sempat aku blokir sepenuhnya, yang isinya penuh dengan permohonan maaf dan penyesalan. Ia menceritakan betapa sulitnya mencari pekerjaan baru dengan catatan pemberhentian yang buruk dari kantor lamanya karena ulah ibunya sendiri. Dalam salah satu emailnya, ia mengaku baru menyadari bahwa selama ini ia hidup di dalam gelembung kenyamanan yang aku ciptakan, dan tanpa aku, ia hanyalah pria biasa yang tidak punya daya saing. Ia memohon kesempatan kedua, bukan untuk uangku, katanya, tapi karena ia merindukan sosok istri yang selalu sabar meski terus disakiti. Aku membaca email-email itu sambil duduk di pinggir kolam renang pribadiku, mengenakan tunik sutra ringan yang memperlihatkan siluet tubuhku yang kini jauh lebih segar dan bahagia. Tidak ada setitik pun keinginan di hatiku untuk kembali ke pelukannya, karena aku tahu bahwa permohonan maafnya muncul karena dia sedang menderita, bukan karena dia benar-benar sadar sejak awal. Jika saat ini dia masih kaya dan berkuasa, apakah dia akan tetap meminta maaf padaku? Jawabannya sudah jelas, tidak. Penyesalannya adalah produk dari kemiskinan, bukan produk dari cinta yang tulus dan keberanian untuk membela kebenaran. Suatu sore, aku mendapatkan kabar mengejutkan bahwa Ibu Ratna nekat menjual sisa perhiasan emas terakhirnya hanya untuk ongkos berangkat ke Bali demi mencariku. Ia entah bagaimana mengetahui lokasi kantorku di sini dan muncul di lobi dengan penampilan yang sangat kontras dengan sosoknya yang dulu glamor. Ia mengenakan hijab instan yang sudah kusam dan wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya, dengan kerutan kesedihan yang tak bisa lagi ditutupi bedak mahal. Saat staf keamananku memberitahu kehadirannya, aku sempat terdiam sejenak, menimbang apakah aku harus menemuinya atau membiarkannya tetap di luar. Akhirnya, aku memutuskan untuk menemuinya di lobi, hanya untuk menunjukkan bahwa aku telah benar-benar melampaui masa laluku. Begitu melihatku berjalan keluar dengan pengawalan asisten, Ibu Ratna langsung menghambur dan berusaha memeluk kakiku di depan banyak orang. "Nadine, ampuni Ibu, Nak. Ibu salah, Ibu buta karena harta sampai tidak melihat betapa baiknya kamu." Tangisnya pecah memenuhi lobi kantor yang mewah itu. Aku tetap berdiri tegak, tidak membalas pelukannya, namun juga tidak mendorongnya. Aku hanya menatapnya dengan rasa kasihan yang dingin, seperti melihat orang asing yang sedang tersesat. "Ibu, uang 15 juta yang dulu Ibu tuntut itu, sekarang mungkin tidak ada artinya dibandingkan dengan harga diri yang sudah Ibu hancurkan sendiri," ucapku dengan nada suara yang stabil. Aku memberitahunya bahwa tidak ada lagi jalan kembali untuk menjadi bagian dari hidupku, karena aku sudah menghapus bab tentang mereka dari buku kehidupanku. Ia terus memohon, mengatakan bahwa Sinta sakit dan Damar hampir gila karena depresi, mencoba menggunakan rasa ibaku sebagai senjata terakhirnya. Namun, aku sudah belajar bahwa memberi hati pada parasit hanya akan membuat mereka tumbuh lebih besar dan menghisap nyawaku kembali. Aku merogoh tas kantorku, mengambil sejumlah uang tunai yang cukup untuk ongkosnya pulang dan biaya makan mereka selama sebulan, lalu meletakkannya di atas meja lobi. "Ini adalah bantuan terakhir dariku sebagai sesama manusia, bukan sebagai menantumu. Tolong ambil dan jangan pernah datang lagi ke sini," kataku dengan tegas. Ibu Ratna menatap uang itu dengan tangan gemetar. Ada rasa malu yang sangat dalam di matanya, namun keserakahannya yang sudah mendarah daging membuatnya tetap mengambil uang itu juga. Saat itulah aku benar-benar yakin bahwa orang seperti dia tidak akan pernah berubah, hanya situasi mereka saja yang berubah.
Aku berjalan kembali masuk ke dalam kantor tanpa menoleh lagi, mengabaikan suara isak tangisnya yang perlahan menjauh karena dibawa keluar oleh petugas keamanan. Aku berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap ke laut lepas, merasakan kebebasan yang sesungguhnya telah menyatu dalam jiwaku. Penyesalan mereka mungkin terlambat, tapi bagiku, ini adalah penutup yang paling adil untuk semua luka yang mereka torehkan. Aku adalah Nadine, wanita yang mereka kira bisa dihancurkan dengan uang dan kata-kata, namun justru bangkit menjadi penguasa atas takdirnya sendiri di atas reruntuhan ego mereka. Setahun telah berlalu sejak pertemuan terakhir yang memilukan di lobi kantor Bali itu, dan kini namaku resmi tercatat sebagai salah satu pengusaha properti muda paling berpengaruh di Indonesia. Aku berdiri di balkon penthouse baruku yang menghadap langsung ke arah tebing Uluwatu, tempat resor impianku kini berdiri dengan megahnya. Matahari terbenam menyiram langit dengan warna ungu dan emas, seolah merayakan keberhasilanku menaklukkan badai hidup yang sempat hampir menenggelamkanku. Aku menyesap jus jeruk segar, merasakan angin laut membelai wajahku yang kini selalu tampak berseri tanpa beban, jauh dari kesan wanita yang dulu sering menahan tangis di meja makan mertua. Kabar dari Jakarta sudah tidak lagi terasa menyakitkan. Aku mendengar bahwa Mas Damar akhirnya bekerja sebagai supir operasional di sebuah perusahaan logistik di luar kota. Ia kabarnya tidak pernah menikah lagi, dan menghabiskan sisa waktunya untuk menghidupi Ibu Ratna yang kini sering sakit-sakitan di rumah kontrakan sempit. Penyesalannya mungkin abadi, namun bagiku, dia hanyalah bayangan dari masa lalu yang fungsinya telah selesai sebagai pelajaran hidup yang sangat mahal harganya. Aku telah belajar bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus membiarkan keluarga mereka menghancurkan nilai kemanusiaan dan martabat yang kita miliki sebagai seorang istri. Sinta, kudengar melalui media sosial yang sempat muncul di penjelajahan akunku, kini bekerja sebagai pelayan di sebuah pujasera dan penampilannya berubah drastis tanpa filter kecantikan dan barang branded. Tidak ada lagi sombong yang terpancar dari wajahnya, hanya gurat kelelahan dari seorang wanita muda yang baru menyadari bahwa dunia tidak berputar hanya untuk melayani keinginannya. Ia pernah mencoba mengirim pesan permintaan maaf melalui DM Instagram, namun aku memilih untuk tidak membukanya sama sekali. Bagiku, memaafkan adalah urusanku dengan Tuhan, tapi memberi mereka akses kembali ke hidupku adalah kesalahan yang tidak akan pernah kuulangi. Hari ini adalah acara peresmian resor keduaku, sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa seorang wanita berhijab bisa tetap modis, cantik, dan memegang kendali penuh atas bisnis bernilai miliaran rupiah. Aku memilih mengenakan gaun panjang berwarna putih mutiara yang dirancang khusus oleh desainer ternama, menonjolkan siluet tubuhku yang tetap body goals dengan cara yang sangat berkelas dan sopan. Pashmina sutra senada terlilit sempurna di kepalaku, memberikan aura ratu yang nyata bagi siapapun yang memandang. Aku bukan lagi menantu yang diam saat ditindas, melainkan seorang pemimpin yang keputusannya ditunggu oleh ratusan karyawan. Saat aku memasuki ruangan pesta, semua mata tertuju padaku dengan penuh kekaguman, termasuk para kolega bisnis yang dulu mungkin meragukan kemampuanku karena wajahku yang terlihat imut dan lugu. Aku berjalan dengan langkah yang sangat mantap, memberikan senyum manis yang tulus kepada semua tamu, sebuah senyum yang kini tidak lagi dipaksakan. Di antara tamu undangan, ada beberapa pria mapan yang mencoba mendekat, namun hatiku saat ini sedang fokus pada cinta yang paling penting, mencintai diriku sendiri. Tahta yang kududuki sekarang tidak dibangun dari warisan atau pemberian suami, melainkan dari air mata yang kuubah menjadi batu bata keberhasilan. Dalam pidato pembukaanku, aku sempat menyelipkan kalimat tentang pentingnya kemandirian bagi seorang wanita, tanpa perlu menyebutkan nama mereka yang pernah menyakitiku.
Jangan pernah biarkan siapapun menentukan harga dirimu berdasarkan berapa banyak uang yang bisa kamu berikan kepada mereka, ucapku yang disambut tepuk tangan meriah. Aku bisa merasakan kekuatan dalam setiap kata yang kuucapkan, menyadari bahwa pengalaman pahit dengan Ibu Ratna adalah bahan bakar yang membantuku terbang setinggi ini. Jika dulu aku tidak dipaksa untuk mengirim 15 juta setiap bulan, mungkin aku tidak akan pernah punya keberanian untuk membuka kerajaan bisnisku sendiri. Aku teringat masa-masa saat aku diam di meja makan, menelan hinaan sambil merencanakan pembalasan yang elegan tanpa harus mengotori tanganku dengan kata-kata kasar. Diamku ternyata adalah persiapan untuk sebuah ledakan besar yang akhirnya menyapu bersih semua benalu di hidupku hingga ke akar-akarnya. Sekarang, aku bisa membeli apapun yang kuinginkan tanpa perlu merasa bersalah atau takut ditagih jatah bulanan oleh orang-orang yang tidak tahu malu. Kemewahan yang kunikmati sekarang terasa jauh lebih manis, karena tidak ada setetes pun keringat orang lain yang aku peras untuk mendapatkannya. Malam semakin larut dan pesta semakin meriah, namun aku memilih untuk menyepi sejenak di tepi kolam renang sambil menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit Bali. Aku mengeluarkan ponsel dan melihat satu foto lama pernikahanku yang belum sempat terhapus di folder tersembunyi, lalu dengan mantap menekan tombol hapus selamanya. Bersamaan dengan hilangnya foto itu, hilang pula sisa-sisa keterikatan emosionalku dengan masa lalu yang penuh air mata dan manipulasi itu. Aku menarik napas dalam, membiarkan udara segar memenuhi paru-paruku, merasakan betapa nikmatnya menjadi wanita yang benar-benar merdeka secara lahir dan batin. Esok pagi, namaku akan kembali menghiasi halaman depan majalah bisnis sebagai Woman of the Year, sebuah gelar yang sangat layak untuk perjuangan yang telah kulalui. Aku tidak lagi peduli apakah Ibu Ratna sedang menangis di kontrakannya, atau Sinta sedang mengeluh tentang pekerjaannya yang berat, karena doa-doaku kini hanya untuk kebahagiaanku sendiri. Mereka adalah bagian dari sejarah yang harus kukubur agar aku bisa terus melangkah menuju masa depan yang jauh lebih bersinar dari hari ini. Tahta ini adalah milikku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, terutama mertua jahat, untuk berani menginjakkan kaki di atasnya lagi. Ceritaku adalah bukti bahwa kesabaran ada batasnya, dan saat batas itu terlewati, seorang wanita yang lembut bisa menjadi badai yang paling mematikan bagi musuh-musuhnya. Kini, aku berdiri tegak sebagai pemenang sejati, membuktikan bahwa pada akhirnya, ketulusan yang dihina akan dibalas dengan kemuliaan yang tak terhingga oleh semesta. Aku membalikkan semuanya, dari seorang menantu yang diremehkan menjadi ratu di atas kerajaanku sendiri, dengan cara yang paling elegan dan tak terlupakan. Inilah akhir dari penderitaanku, dan awal dari kejayaan abadi seorang Nadine, sang penguasa aset yang tak lagi bisa disentuh oleh keserakahan manusia.